Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, sabahan nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Tayyib, nastamir. Kita lanjutkan untuk pelajaran kita, yaitu adalah masih di bab kedua, beriman kepada Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam bab kedua, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Untuk tugas kali ini yaitu adalah memberi garis bawah yang ada di dalam LKS halaman 19. Bisa diperhatikan. Ustazah minta kalian menyiapkan pensil dan juga menyiapkan stabilo mungkin untuk menggarisbawahi dan menjadi titik poin yang perlu dan harus kita ketahui. Baiklah, kita mulai ya nak ya. Baiklah, karena LKS adalah milik kalian, jadi tidak apa-apa untuk diberi tanda seperti itu. Baiklah, sudah mulai. Iman kepada Allah, dan yang kedua iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul, dengarkan baik-baik. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang-orang pilihannya yang akan membimbing umatnya menuju jalan kebenaran di dunia dan di akhirat. Ini adalah poin pertama, silakan digarisbawahi. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya, jadi ini arti dari beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian Rasul adalah, dengarkan, Rasul, arsala yursilu rasulan. Rasul merupakan manusia, adalah manusia yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Nah, sampai sini saja. Sampai di sini. Ini digarisbawahin Rasul sampai manusia. Kemudian Rasul adalah manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah. Mereka hidup seperti manusia, makan, minum dan lain sebagainya. Ini tidak usah tidak apa-apa. Karena ini sebagai pengertian, tapi tetap dibaca. Kemudian seseorang yang beriman kepada Rasul akan meneladani serta mengamalkan semua perintah dan menjauhi larangannya. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa ajaran yang disampaikan benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Titik poinnya beriman kepada Nabi dan Rasul artinya, dan juga Rasul adalah, ini yang perlu kita garis bawahi. Lanjutkan. Nabi dan Rasul. Nabi dari kata naba. Naba itu adalah berita, naba'a. Dengan ini disimpulkan, ini digarisbawahi Nabi sampai berita. Ya. Nah, untuk Nabi sendiri, tadi Rasul ya nak ya, digarisbawahi sampai manusia. Untuk Nabi, bahwa seorang Nabi adalah, ini digarisbawahi, manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan wahyu, berita dari Allah. Ya. Nabi adalah manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan atau memberinya wahyu, yang ini termasuk berita dari Allah. Bisa difahami? Sampai berita dari Allah ya. Ini untuk pengertian Nabi. Kemudian menurut istilah, kalau ini dari kata-kata beritanya, kalau ini adalah istilah. Nabi manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Adapun Rasul berasal dari arsala yursilu, yang artinya mengutus. Rasul menurut istilah adalah orang laki-laki yang diberi wahyu dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut dengan umatnya. Untuk ini silahkan digarisbawahi, menurut istilah Nabi menerima wahyu sampai sini, kemudian Rasul menurut istilah sampai umatnya. Jadi untuk menurut istilah di sini, perbedaan yang sering kita dengar adalah Nabi menerima wahyu, kalau Rasul harus disampaikan kepada umat. Perbedaannya di situ. Sama-sama menerima wahyu, perintah dari Allah, namun jika Rasul memiliki kewajiban untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Nah, dari sini. Kemudian ini juga digarisbawahi, tentang perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada kewajiban menyampaikan
lah dan syariat kepada umatnya. Bisa difahami? Baiklah, sampai di situ. Sifat-sifat Rasul Allah. Rasul tadi memiliki kedudukan manusia pilihan, ya, yang diutus untuk berdakwah kepada umatnya dan teladan. Maka kita buka, baiklah, seperti ini. Baiklah, untuk sifat-sifat Rasul yang perlu dan wajib kita ketahui adalah siddiq wa amanah tabligh fatanah. Siddiq, jujur, garis bawahi. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, apa? Menyampaikan. Ini garis bawahi anak ya. Kemudian fatanah, itu adalah cerdas. Dengar baik-baik, siddiq, jujur. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Dan fatanah artinya adalah cerdas. Ini adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Terutama di sini adalah Rasul ya nak ya, karena di sini Rasul, Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Seperti itu. Untuk pengertiannya saja yang diberi garis bawah, tapi yang lain tetap dibaca ya, tetap dibaca. Kemudian sudah masuk ke nama-nama Rasul Allah. Ingat, Rasul Allah yang diceritakan dalam Al-Quran ya.